Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai perbedaan radio pemerintah, radio swasta, dan radio komunitas. Yang pertama ada sejarah penyiaran radio di Indonesia. Perkembangan penyiaran radio di Indonesia diawali pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1925 oleh Profesor Commens dan Dr. De Groot yang berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun relay di Malabar, Jawa Barat. Peristiwa ini kemudian diikuti dengan berdirinya Batavia Radio, Vereniging, dan Nirom. Penyiaran radio di Indonesia dimulai dengan berkembangnya radio amatir yang menggunakan perangkat pemancar radio sederhana yang mudah dirakit. Pada tahun 1945, Gunawan berhasil menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan perangkat pemancar radio sederhana buatan sendiri. Pada tahun 1966, mengudara radio Ampera yang merupakan sarana perjuangan kesatuan-kesatuan aksi dalam perjuangan Orde Baru. Pada tanggal 11 September 1945, rapat yang dihadiri oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI. Rapat juga sepakat memilih Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Sampai tahun 1997 atau 1998, di Indonesia tercatat 878 siaran swasta non-pemerintah yang komersial dengan rincian 511 berfrekuensi AM dan 367 berfrekuensi FM. Setelah era reformasi dimulai, demikian tulis Hinka IP Panjaitan dalam makalahnya Tinjauan dan Kritisi Aspek Hukum dan Frekuensi tentang Kebijakan Pemerintah Nasional dan Implikasinya, bahwa sampai dengan 5 Maret 1999 sudah mencapai 915 buah dengan komposisi 502 berfrekuensi AM dan 413 berfrekuensi FM. Posisi ini berubah pada tanggal 27 Mei 1999 menjadi 930. Pada masa akhir jabatan Habibie pada tanggal 14 Oktober 1999, jumlah radio siaran di Indonesia sudah menembus angka 1070 buah dan RRI tahun 1997 atau 1998 memiliki 53 unit kerja, hanya 9 buah yang menyelenggarakan siaran selama 24 jam per hari. Jumlah stasiun di Indonesia pada tahun 2002 mencapai 1.188 stasiun radio, 95% berupa radio siaran swasta atau non-pemerintah, dan 5% radio pemerintah atau RRI, sekitar 37% dari radio swasta beroperasi pada frekuensi AM dan sisanya 73% pada frekuensi FM. Di Kabupaten Kuningan misalnya, pada masa Orde Baru tercatat hanya ada 4 radio siaran swasta dengan frekuensi AM. Setelah reformasi sejak 1999, jumlahnya berubah menjadi 12 dengan peningkatan frekuensi ke FM. Demikian juga terjadi di wilayah kabupaten lain seperti Cirebon dan Indramayu. Ini menunjukkan bahwa minat pendirian radio masih cukup tinggi. Sementara di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, meningkatkan layanan siarnya dengan menggunakan teknologi satelit dan e-radio dengan tetap memelihara penyiaran konvensional. Baik, yang kedua ada radio pemerintah. Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio di Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di Rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng, dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen, tugas, dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Pada Februari 1946, RRI diposisikan berada di bawah Departemen Penerangan.
dan dengan segera menjadi sarana bagi pemerintah yang baru berdiri pada saat Revolusi Nasional Indonesia. Stasiun pusat RRI di Jakarta menjadi salah satu objek vital yang disebut dengan gerakan yang direbut oleh gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Pada pagi harinya, RRI mengabarkan mengenai gerakan 30 September yang ditujukan pada para perwira tinggi, anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah serta mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo. Likuidasi Departemen Penerangan oleh pemerintah, Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan dari media pemerintah ke arah media publik dengan didasari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 yang ditandatangani Presiden RI pada tanggal 7 Juni 2000. Pembenahan organisasi dan manajemen yang dilakukan seiring dengan upaya penyamaan visi di kalangan pegawai RRI yang berjumlah sekitar 8.500 orang yang semula berorientasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas yang cenderung birokratis. Pada tahun yang sama, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, yang tidak mencari untung. Dalam status perusahaan jawatan, RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang independen. Perusahaan jawatan yang dapat dikatakan sebagai status transisi dari lembaga penyiaran pemerintah menuju lembaga penyiaran publik pada masa reformasi. Butir Trisatya yang ketiga merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu aliran atau keyakinan partai atau golongan. Hal ini memberikan dorongan serta semangat pada penyiar RRI pada era reformasi untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan mandiri, serta senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada dasarnya, sistem radio siaran dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, radio siaran pemerintah. Radio siaran ini dimiliki oleh pemerintah, pengelolaannya diserahkan kepada salah satu departemen pemerintah Republik Indonesia. Misalnya, menempatkan RRI pada Departemen Penerangan. Karena milik pemerintah dan dikuasai pemerintah, maka radio siaran pemerintah melakukan operasinya dengan menyandang misi pemerintah. Biayanya pun termasuk anggaran belanja pemerintah. Perbedaan RRI dari radio siaran pemerintah lainnya adalah bahwa RRI mencari sumber biaya dari periklanan. Jadi, RRI tidak lagi berfungsi sosial, tetapi juga komersial. Hal ini dikukuhkan dengan SK Menteri Penerangan RI nomor 19 tahun 1968. Meskipun demikian, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, pelaksanaan RRI di bidang komersial selalu dibatasi dalam arti kata, aktivitas, dan penggunaan dari hasilnya. Yang kedua ada radio siaran semi pemerintah. Ini merupakan perusahaan umum di bawah pengawasan sebuah korporasi yang bebas tetapi terikat oleh sebuah charter untuk melaksanakan siarannya guna kepentingan umum seluruh negeri. Radio siaran dengan bentuk organisasi corporation berdasarkan sebuah charter yang berlaku untuk masa 10-25 tahun ke depan yang dapat diperpanjang. Penyelenggaraannya dipimpin oleh sebuah direksi yang diawasi sebuah dewan yang disebut Board of Governors yang beranggotakan wakil-wakil pemerintah dan parlemen. Penyusunan program dibantu oleh Advisory Council. Untuk keberlangsungan siarannya, para pemilik pesawat radio dipungut iuran atau license free. Hidupnya sebagian corporation, sebagian besar adalah dari iuran radio, dan hanya sebagian kecil saja yang diperoleh dari perusahaan sendiri, seperti penerbitan, pertunjukan, dan lain sebagainya. Usaha dalam bentuk periklanan tidak dibenarkan. Dalam pada itu, sensor terhadap isi siaran tidak dilakukan oleh pemerintah, karena kehendak masyarakat dan kepentingan pemerintah telah terjamin oleh Board of Governors tadi, yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah dan parlemen. Dan yang ketiga, siaran swasta. Badan radio siaran swasta ini dimiliki perorangan dan sifatnya komersial. Dengan lisensi pemerintah, biaya untuk keberlangsungan hidupnya diperoleh dari periklanan dan persponsoran acara. Di Amerika Serikat, radio swasta mempunyai jaringan yang luas.
seperti NBC, CBS, ABC, dan NBS. Sesuai dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat, badan radio siaran tersebut mempunyai kebebasan sepenuhnya, dalam arti kata, tidak mengenal sensor. Ini tidak berarti bahwa pengelolaannya tidak mengenal tanggung jawab nasional dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab mereka adalah pada kesadaran diri atau hati nurani sendiri yang dengan sendirinya bertanggung jawab secara nasional dan sosial. Ketiga sistem radio siaran tersebut menentukan pembagian bahan siaran untuk diproduksikan dan disajikan kepada para pendengar. Pada umumnya, terdapat dua metode penggolongan bahan siaran yang dianut oleh bahan-bahan radio siaran di dunia. Begitu hilang, arus balik atau feedback tidak mungkin pada saat itu. Pendengar yang tidak mengerti atau ingin memperoleh penjelasan lebih jauh, tak mungkin meminta kepada penyiar untuk mengulang lagi. Karena kelemahan itulah, maka radio siaran banyak dipelajari dan diteliti untuk mencari teknik-teknik yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, sehingga komunikasi melalui radio siaran lebih efektif. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Utama. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu judul besarnya adalah radio siaran swasta atau Private Enterprise Broadcasting. Badan radio siaran swasta ini dimiliki perorangan dan sifatnya komersial. Dengan lisensi pemerintah, biaya untuk kelangsungan hidupnya diperoleh dari periklanan dan persponsoran acara atau sponsor program. Di Amerika Serikat, radio siaran swasta mempunyai jaringan yang luas seperti NBC, CBS, ABC, dan MBS. Sesuai dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat, badan radio siaran tersebut mempunyai kebebasan sepenuhnya. Dalam arti kata tidak mengenal sensor. Ini tidak berarti bahwa pengelolaannya tidak mengenal tanggung jawab nasional dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab mereka adalah pada kesadaran sendiri atau hati nurani sendiri yang dengan sendirinya bertanggung jawab secara nasional dan sosial. Lalu ketiga sistem radio siaran tersebut menentukan pembagian bahan siaran untuk diproduksikan dan disajikan kepada para pendengar. Pada umumnya terdapat dua metode penggolongan bahan siaran yang dianut oleh badan-badan radio siaran di dunia. Begitu hilang, arus balik atau feedbacknya tidak memungkinkan pada saat itu. Pendengar yang tidak mengerti atau ingin memperoleh penjelasan lebih jauh tak mungkin meminta kepada penyiar untuk mengulang lagi. Karena kelemahan itulah, maka radio siaran banyak dipelajari dan diteliti untuk mencari teknik-teknik yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut sehingga komunikasi melalui radio siaran lebih efektif. Televisi dan radio dapat dikelompokkan sebagai media yang menguasai ruang tetapi tidak menguasai waktu. Sedangkan media cetak menguasai waktu, tetapi tidak menguasai ruang. Radio merupakan sumber informasi yang kompleks mulai dari fungsi tradisional. Radio sebagai penyampai berita dan informasi, perkembangan ekonomi, pendongkrak popularitas, hingga propaganda politik dan ideologi. Bagi pendengarnya, radio adalah teman, sarana komunikasi, sarana imajinasi, dan pemberi informasi. Di Indonesia, radio sebagai media yang terkait dengan medium kebutuhan lokal. Media komunikasi massa yang hanya memiliki skala lokalitas suatu daerah tertentu berbeda dengan televisi dan film yang skalanya nasional.
Perkembangan radio di Indonesia dimulai dari zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan zaman Orde Baru. Radio siaran disebut sebagai The Fifth Estate atau memiliki 5 kekuatan, yaitu yang pertama fungsi kontrol sosial, dan memberikan informasi, menghibur, mendidik, serta melakukan kegiatan persuasif. Kehadiran media radio tidak dapat dilepaskan dari inovasi teknologi yang dilakukan Marconi. Penggunaan media ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat sebagai pengguna teknologi radio berlanjut terus saat kemunculan teknologi radio yang bersifat penyiaran. Radio mudah beradaptasi dan sering dengan kehebatannya menyajikan bentuk siaran atau live, atau bisa disebut secara langsung. Tidak memerlukan pemrosesan film. Tidak perlu menunggu proses pencetakan. Bahkan pada saat ini, radio digunakan sebagai media pendidikan yang menggunakan konsep dan juga fakta. Lalu yang selanjutnya, radio komunitas. Per definisi, radio komunitas adalah lembaga media radio siaran yang dijalankan dalam komunitas. Untuk komunitas, tentang komunitas dan oleh komunitas. Ringkasnya, radio komunitas adalah radio dari, oleh, dan untuk komunitas. A community radio station is one that is operated in the community, for the community, about the community, and by the community. Atau loy tabing. Dengan demikian lebih jelasnya, radio komunitas adalah stasiun siaran radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas. Pelaksana penyiaran komunitas disebut sebagai lembaga penyiaran komunitas. Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif. Lalu menurut Tobing, radio komunitas adalah suatu stasiun radio yang dioperasikan di suatu lingkungan, wilayah, atau daerah tertentu yang diperuntukkan khusus bagi warga setempat. Berisi acara dengan ciri utama informasi daerah setempat atau lokal content, diolah dan dikelola warga setempat. Wilayah yang dimaksud bisa didasarkan atas faktor geografi atau kategori teritori kota dan desa. Wilayah kepulauan bisa juga berdasarkan kumpulan masyarakat tertentu yang bertujuan sama dan karenanya tidak harus tinggal di suatu geografis tertentu. Radio komunitas memiliki keunikan dengan lembaga penyiaran lain, karena segmen pendengarnya yang khusus atau hanya komunitas tertentu. Namun, hal itu justru membuat radio komunitas memiliki pendengar setia atau loyal. Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 300 radio komunitas. Radio-radio komunitas tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian di antaranya tergabung dalam organisasi radio komunitas seperti Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI dan Jaringan Independen Radio Komunitas. Menurut ketentuan Kemenhub nomor 15 tahun 2002 dan nomor 15A tahun 2003, yakni di frekuensi FM 107,7 MHz, 107,8 MHz, 107,9 MHz. Dengan jangkauan yang terbatas yaitu power maksimalnya 50 Watt dan jangkauan layanan maksimal 2, km.
Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ahmad Syafi'i Nasution akan melanjutkan membacakan makalah yaitu karakteristik radio komunitas. AMAK atau Organisasi Pegiat Radio Komunitas Seluruh Dunia dalam situsnya menyebutkan ada 3 esensi yang mencirikan sebuah radio komunitas, yakni yang pertama tidak mencari keuntungan atau tidak bertujuan komersial atau bisnis. Yang kedua adalah kepemilikan dan kontrak ada pada komunitas. Yang ketiga, partisipasi komunitas. Nah, seterusnya perkembangan radio komunitas di Indonesia. Radio komunitas di Indonesia mulai dijadikan semakin sempurna pada tahun 2000. Radio komunitas merupakan buah dari reformasi politik tahun 1998 yang ditandai dengan ditiadakannya Departemen Penerangan sebagai otoritas tunggal pengendalian media di tangan pemerintah. Keberadaan radio komunitas di Indonesia semakin kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Ketika ini di Indonesia terdapat semakin dari 300 radio komunitas. Radio-radio komunitas tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang beberapa di selangnya telah mengorganisasikan diri dalam organisasi jaringan radio komunitas. Komunitas di Indonesia, JRKI, Jaringan Independen Radio Komunitas Jirak Selebes, Forum Radio Kampus Bandung dan baginya. Radio komunitas di Indonesia. Jaringan radio komunitas di Indonesia dideklarasikan pada tahun 2002. Di dalam organisasi JRKI terdapat jaringan radio komunitas. Daerah adalah JRKK, JRK Sumatera Barat, JRK Sumatera Selatan, JRK Lampung, JRK Jabotabek dan Banten, JRK Jawa Barat, JRK Jawa Tengah, JRK Yogyakarta, JRK Jawa Timur, JRK Bali, JRK Lombok, JRK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan JRK Papua. Kegiatan yang dipekerjakan utama JRKI merupakan advokasi terhadap penyiaran komunitas di Indonesia menuju demokratisasi penyiaran. Ketua JRKI ketika ini merupakan Sinam M. Sutarno dengan Sekjen Farida. Nah, kesimpulannya, radio siaran pemerintah adalah badan radio siaran yang memiliki dan dikuasai pemerintah. Pengelolaannya diserahkan kepada salah satu departemen. Sedangkan radio swasta merupakan lembaga penyiaran yang didirikan oleh Badan Hukum Indonesia untuk bersiaran radio atau televisi dengan tujuan komersial. Umumnya siarannya bisa diterima secara free to air melalui sistem terestrial. Siarannya dapat diselenggarakan secara berjaringan dengan LPS anggotanya di berbagai daerah. Dan radio komunitas adalah berdefinisi radio komunitas adalah lembaga media radio siaran yang dijalankan dalam komunitas, untuk komunitas, tentang komunitas, dan oleh komunitas. Dengan demikian, lebih jelasnya, radio komunitas adalah stasiun radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas. Berada sejumlah perbedaan selang radio komunitas dengan radio swasta. Adalah kelola cara pengelolaan dan sasarannya pendiriannya. Pengelolaan radio komunitas memperhatikan anggota keterlibatan warga atau komunitas. Sasarannya cara penyiaran di radio komunitas melayani kebutuhan informasi warganya sehingga keterlibatan mereka dalam merumuskan program sangat penting. Hal tidak sama terjadi di dunia radio swasta. Lembaga ini berdiri kepada meraih pendengar sebanyak-banyaknya sehingga anggota rating sangat dianggarkan sebagai ukuran gengsi radio. Hidup dan matinya radio swasta terletak pada pemasukan iklan sehingga seluruh kreativitas diukur dari segmen pasar yang disasar.
Singkat kata, radio komunitas mengutamakan kebutuhan dan kebutuhan warga di wilayah tempat radio tersebut. Sementara radio swasta diarahkan kepada segmen pasar. Radio komunitas menyajikan tema-tema yang diperlukan warga setempat. Acap kali bahasa yang dipergunakan oleh penyiar mengikuti dialek lokal dan norma budaya cakap setempat. Hal tidak sama banyak radio swasta cenderung mengikuti gaya cakap orang kota supaya terlihat modern dan gaul. Radio komunitas mencapai ketika ini masih menghadapi kesukaran diregulasi setelah mendapat pengakuan dari Undang-Undang Penyiaran tahun 2002. Regulasi yang berada di bawahnya seperti peraturan pemerintah yang mengatur semakin detail soal perizinan atau frekuensi masih belum mendukung perkembangan radio komunitas. Saran, di dalam makalah ini tentunya masih banyak kekurangan yang dikarenakan minimnya pengetahuan kami. Oleh karena itu, kami memohon kritik dan saran yang membangun agar ke depan makalah kami lebih baik dan bermanfaat tentunya. Itulah pembahasan makalah kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.